Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan program live kita insyaallah, sharing tentang ruqyah syariah. Tema kali ini adalah tentang bahaya sihir perusak rumah tangga atau sihir perceraian. Silahkan bagi Anda yang sudah bergabung tulis nama dan alamat dari mana. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan berkenaan dengan sihir perusak rumah tangga atau disebut dengan sihir tafrid, sihir perceraian. Apakah sihir itu bisa mencerai beraikan rumah tangga? Iya, dan secara dalil seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yufarriqu bainal mar'i wa zauji, dan memisahkan antara suami dengan istrinya. Jadi ini salah satu program iblis dan bala tentaranya untuk bagaimana memporak-porandakan rumah tangga sehingga rumah tangga itu dihasut, ditipu, sehingga mereka bergaduh, bertengkar, berselisih, kemudian menjadi saling membenci, kemudian saling memfitnah, saling memaki, yang kemudian akhirnya berujung pada perceraian. Ya, iblis ya dengan bala tentaranya membuat tipu daya dari berbagai macam. Ya, dia akan merusak rumah tangga kita dari semua lini. Ya, tidak hanya dari depan, dia datang dari belakang, dia datang dari kanan, dia datang dari kiri. Sebagaimana sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh karena engkau telah memvonisku menjadi sesat ya Allah. Iblis ini berkata. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah memvonisku sesat, sungguh aku akan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka sungguh aku akan menggoda Adam dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi anak-anak Adam dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka. Artinya iblis akan mendatangi kita, menggoda kita dari berbagai macam penjuru sehingga ada saja terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Ya, seperti itu. Banyak sekali dan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang ini. Bahkan kemudian sebuah hadis mengatakan bahwa iblis ya, ketika dia duduk di singgasananya, dia memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk menyebar, menggoda anak Adam. Maka kemudian syaitan-syaitan pengikut iblis, mereka pun menyebar untuk mendapatkan keridhaan daripada iblis. Mereka berupaya untuk menentukan target penyesatan manusia yang menurut mereka besar, kan gitu. Akhirnya kemudian mereka pun merancang program untuk menyesatkan manusia. Maka kemudian di waktu yang telah ditentukan, mereka pun akhirnya kembali ke singgasana iblis. Kemudian mereka melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang berhasil membunuh seseorang,
Ada yang berhasil menggoda seseorang sehingga dia melakukan dosa-dosa besar. Ada yang berhasil menggoda seseorang sehingga dia makan harta riba dan lain sebagainya. Sampai kemudian satu saat ada tentara iblis yang melaporkan bahwa dia telah berhasil mencerai-beraikan rumah tangga. Artinya ada rumah tangga suami istri yang kemudian dia goda sehingga mereka bercerai. Maka kemudian iblis pun memberikan singgasana mahkota terbaiknya kepada setan, tentara iblis yang berhasil menggoda suami dan istri sehingga mereka bercerai. Makanya ketika seseorang bercerai, maka iblis tersenyum. Tentara-tentara iblis bahagia karena mereka akan mendapatkan mahkota terindah, mahkota kedudukan tertinggi di kalangan syaitan-syaitan yang diutus oleh iblis tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa iblis sangat berkonsentrasi, berpangku pada urusan rumah tangga. Sehingga iblis akan mencari cara bagaimana rumah tangga kaum muslimin itu bercerai-berai. Ya, agar rumah tangga itu tidak mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Agar rumah tangga ini tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga ada aja masalahnya. Bisa nanti istri kurang melayani suami, suami kurang memberikan kasih sayang kepada istri, suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Ya, ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri rumah tangga yang diganggu oleh syaitan, yang pertama biasanya timbul benci antara kedua pasangan. Bisa jadi suami membenci istri atau istri tiba-tiba membenci suami. Kemudian dalam rumah tangga selalu bergaduh. Dan kalau berantem, bertengkar, istri selalu minta cerai dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri. Kemudian dari mimpi, mungkin mimpinya selalu jumpa ular. Ya, ini salah satu cirinya. Mimpinya selalu jumpa ular, digigit ular, dibelit ular, terutama ular hitam. Atau dikejar-kejar serigala. Atau kemudian istrinya selalu mimpi jima dengan lelaki lain misalkan. Maka ini adalah salah satu ciri khas daripada sihir perceraian. Yang kemudian setelah hal tersebut, si istri menjadi benci sekali dengan si lelaki. Nah, seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul paham ciri-cirinya. Dan ini adalah gangguan jin yang diutus oleh tukang sihir. Jadi tukang sihir ini memang mengutus jin dengan tujuan supaya memporak-porandakan rumah tangga, mencerai-beraikan rumah tangga. Seperti itu. Maka kemudian kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang ingin merusak rumah tangga kita dengan cara senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah harian. Apa saja yang dapat mencegah datangnya sihir? Yang pertama, amalkan sholat 5 waktu, tepat waktu. Ini merupakan pembentengan kita. Ya, sholat 5 waktu. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada kenyamanan. Sebagaimana doa para nabi dan rasul terdahulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Ya, kalau sudah jadi penyejuk mata, maka rumah menjadi happy, rumah menjadi penyejuk, penenang jiwa. Kenapa? Karena yang dilihat semuanya menyenangkan. Lihat istri dia menyenangkan, lihat anak menyenangkan, maka kemudian suami menjadi betah di rumah. Ya, apalagi masa-masa sekarang, di mana kita diperintahkan untuk duduk di rumah dan tidak banyak melakukan aktiviti keluar daripada rumah. Maka ini adalah satu kesempatan kita untuk bagaimana kembali mengeratkan hubungan rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga itu lahirlah ketenangan di dalamnya. Rumahku, syurgaku.
saatnya kita menciptakan bagaimana rumah kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar rumah kita menjadi surga bagi kita. Sehingga kalau dia menjadi surga, kita pun jadi betah di rumah. Kita jadi selalu ingin di rumah, ya. Suasananya menyenangkan, menentramkan hati. Maka salah satu strateginya adalah bagaimana ketika kita lockdown seperti ini, kita duduk di rumah bersama istri, bersama anak-anak, maka buatlah kajian-kajian. Kalau suami tidak bisa berceramah, maka bisa mungkin saling melihat YouTube. Ya kan sekarang di YouTube juga banyak ceramah-ceramah ustadz. Kita nonton sama-sama YouTube. Istri, suami, anak-anak, semua satu keluarga nonton sama-sama ceramah ustadz-ustadz. Ya, ini nanti akan menguatkan iman. Ya, coba cari ya media-media ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang berhubungan dengan rumah tangga. Bagaimana menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Kita belajar kepada para ulama, kepada para ustadz di YouTube sudah banyak. Jadi nonton suami istri. Kemudian tidak perlu saling menunggu. Kamu tuh, tengok tuh, salah. Nah, itu nggak boleh. Ya sudah saling mendengar, kemudian saling memahami, saling introspeksi atas dirinya sendiri. Nggak perlu lihat kiri dan kanan. Nggak perlu menilai suami, tidak perlu menilai istri. Sama-sama tonton, sama-sama memperbaikin. Lembutkan hatinya, terima nasihat-nasihat ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu. Maka insya Allah dengan cara seperti ini, insya Allah akan melembutkan hati si istri, akan melembutkan hati si suami, sehingga kemudian terlahirlah ya bibit-bibit cinta sebagaimana dahulu awal-awal kita pernikahan. Insya Allah seperti itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara-cara ini adalah nasihat-nasihat daripada ustadz ini, insya Allah nanti akan mengukuhkan hati kita sehingga pengaruh-pengaruh gangguan jin, penggangguan daripada sihir insya Allah akan terjauh dari rumah tangga kita, dikarenakan kita dekat dengan ulama, dekat dengan nasihat-nasihat para ulama, dan kemudian masing-masing saling memperbaiki diri. Mumpung kita di rumah, mumpung selalu bersama, mumpung selalu ada di dalam satu suasana yang sama, sehingga kita bisa saling menasehati, kita bisa saling introspeksi diri, memperbaiki diri, kemudian bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi pasangan yang teladan, kan gitu. Istri berusaha bagaimana menjalankan semua tanggung jawabnya tanpa meminta hak dia. Suami juga seperti itu. Bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami kepada istri tanpa harus meminta haknya kepada istri. Maka kalau istri menjalankan tanggung jawabnya sesuai apa yang disyariatkan dalam Islam, apa yang diajarkan dalam Islam, maka suami pun akan mendapatkan ketenangan. Karena kewajiban istri adalah hak bagi suami. Begitu juga kalau suami menjalankan semua kewajibannya, baik nafkah ya secara zahir, nafkah secara batin, menyantuni istri-istrinya, menyayangin anak-anaknya dan lain sebagainya, maka kemudian dengan ya suami menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah, maka secara otomatis istri pun akan mendapatkan haknya. Jadi antara hak dan kewajiban itu adalah seperti tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Gak bisa hanya melakukan satu tangan, maka dia akan bertepuk sebelah kanan. Ya, tapi kalau dua-duanya, yang satu menjalankan kewajibannya, yang satu lagi menjalankan kewajibannya, maka akan menjadi bertemu. Akhirnya tidak menjadi tepuk sebelah kanan, semuanya akan bertepuk, maka kemudian terciptalah rumah kita menjadi rumah syurga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi selagi kita di rumah, hidupkanlah suasana solat berjamaah. Suami menjadi imam, istri menjadi makmum bersama para anak-anaknya. Jangan terbalik, istri jadi imam, nggak boleh. Walaupun istrinya ustazah, walaupun istrinya hafal Quran, suaminya juz amma pun nggak hafal, tetap suami adalah pemimpin, qawwamuna 'alan nisa. Ya, dia harus jadi imam di depan, nggak boleh istri. Ya, jadi suami jadi imam di depan, anak-anaknya di belakang, istrinya pun di belakang menjadi makmum. Ya, maka kemudian setelah sholat,
Oke, zikir sama-sama. Dibimbing anak-anak berzikir. Setelah itu coba buka buku ya kan. Bisa kita membaca kitab para ulama, mungkin hadis seperti mungkin hadis Bukhari Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan ya. Setiap habis sholat satu hadis. Kalau nggak bisa baca Arabnya, bahasa terjemahnya saja ya. Kemudian baca, kemudian diterangkan sedikit, sudah ya, seperti itu. Besok buat gitu juga. Jadi aktivitas kita ada setiap 5 waktu, saling nasihat-menasihat, dan insya Allah itu menjadi satu kebaikan untuk rumah tangga kita ya. Sholat 5 waktu. Kemudian aktivitas berikutnya yang bisa menghalangi ya pengaruh daripada gangguan setan yang khususnya berhubungan untuk merusak rumah tangga adalah hidupkanlah sholat malam, bangun jam 3 malam atau jam 4 malam atau sekurang-kurangnya sebelum subuh ya. Kalau di Bandung misalkan subuhnya jam 5 kurang 10 menit ya, atau kurang 15 menit, maka bangun jam 4.30, kemudian sholat tahajud 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, terserah berapa. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pun apapun yang kita minta. Hari ini kita sedang susah. Hari ini kita diuji, ya. Sudahlah nggak punya duit, nggak punya uang, mau kerja nggak bisa kerja, mau nunggu bantuan nggak ada bantuan datang, kan masa sulit hari ini. Maka kemudian mohonlah kepada Allah. Karena ketika kita mengadahkan tangan kita kepada Allah, minta sama Allah, Allah akan turunkan bala tentaranya, malaikat-malaikatnya yang ada di dunia datang kepada kita untuk memberikan rezeki. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dari semua masalah yang dia hadapin. Apapun masalah kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari arah-arah yang kita tidak sangka-sangka datangnya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kasih contoh, Masya Allah. Jangan dikira bahwa saya nggak kena dampak daripada COVID-19. Sama, ya. Sama kita. Nggak boleh kerja, nggak boleh jualan, apalagi saya. Memang stop semuanya, bisnisnya. Biasanya saya ngisi training-training, kan. Buat acara-acara besar, seperti itu. Tapi sekarang tutup. Tidak bisa apa-apa. Tapi panggilan hati saya, ketika melihat ada saudara-saudara, lihat di Facebook ada orang kesusahan, apalagi sekarang, luar biasa kejahatan di mana-mana terjadi, kan. Di Indonesia ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang jamret, termasuk di Bandung ini kita belanja nggak boleh bawa dompet, ya, jangan sekali-sekali bawa dompet. Kalau bawa dompet sudah, itu akan menjadi sasaran empuk bagi penjamret, ya. Makanya kalau istri saya ke pasar itu dia tidak bawa dompet, uang dia taruh di kantong saja, di poket. Kenapa? Karena kejahatan merajalela. Kenapa mereka jahat? Kita tidak bisa 100% menyalahkan mereka. Kenapa? Mereka lapar, nggak punya makan. Sehingga mereka terpaksa menjamret, terpaksa mencuri, terpaksa berbuat kejahatan. Kecuali memang orang-orang yang memang sindikat, ya. Memang mereka berbuat kejahatan, merampok, mencuri, kemudian menjamret. Memang sindikat untuk memperkaya diri, mengambil kesempatan, kan gitu. Tapi ada orang-orang yang dia mencuri, menjamret, karena terpaksa memang nggak punya uang. Hari ini kita susah semuanya. Makanya kita harus berjaga-jaga, kan seperti itu. Makanya saya secara pribadi saya ingin membantu, tapi saya nggak punya uang, bagaimana? Ya, maka kemudian kita ada Allah, kan. Angkat tangan, berdoa, ya Allah, saya ingin membantu kaum muslimin yang kelaparan, yang kesusahan. Tolong bantu saya, ya Allah. Ya, apa yang terjadi? Alhamdulillah. Ya, ini pengalaman pribadi. Saya dikontak dari Dubai, ya, sahabat lama saya. Kemudian beliau melihat gimana kondisi Indonesia susahnya. Akhirnya beliau menyampaikan akan memberikan bantuan, ya, dan nilainya tidak sedikit, ratusan juta, ya, insya Allah. Dan bulan Ramadan nanti kalau memang
ada rezeki buat kita, maka insya Allah saya akan bagi-bagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ya, bukan hanya Bandung, tapi saya ingin kita menyicipi mungkin seluruh Indonesia seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa lakukan apa-apa karena batasan kita sebagai orang beriman, sebagai manusia itu ada batasnya. Ya, kita sudah usaha kerja. Kalau seperti ini semuanya ditutup. Ya, nanti hari Rabu itu semua tutup total kan? Bandung ditutup semua pintu gerbang tol ditutup. Kemudian pintu-pintu akses, ya, perkotaan itu juga ditutup. Akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, duduk di rumah selama 14 hari. Terus, ya, kita mau dapat rizki, dapat uang dari mana? Ya, dari Allah. Datang kepada Allah. Mohon, angkat tangan kita kepada Allah. Allah akan datangkan tentara-tentaranya ke rumah kita nanti insya Allah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga surga, di mana di dalamnya kita mendapatkan ketenangan, di mana di dalamnya kita mendapatkan ketentraman, melihat istri menyenangkan, melihat anak menyenangkan, melihat rumah menenangkan. Bagaimana supaya kita dapatkan? Maka bangun malam, kemudian angkat tangan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, Allah akan kabulkan semua apa yang kita minta. Kenapa? Karena dalam hadits qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika di pertiga malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Berarti langit dunia, berarti antara kita dengan Allah tidak ada batas. Maka kemudian pada saat itu Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku hari ini, aku akan berikan. Siapa memohon pertolongan kepadaku, aku akan tolong. Siapa yang meminta kepadaku rizki, Allah, aku akan berikan. Subhanallah. Allah langsung turut ke malaikat ke langit bumi. Bukan lagi melalui perantaraan malaikat. Bukan lagi malaikat kiri kanan yang melihat kita, tidak. Tapi Allah langsung menyaksikan di langit dunia. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala di pertiga malam. Ada yang kesusahan, sudahlah, tak perlu mengeluh di Facebook, tidak perlu mengeluh kepada orang-orang lain, mengeluhlah sama Allah. Allah akan datangkan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rizki yang kita perlukan. Barakallahu fikum. Kemudian apalagi yang bisa mencegah daripada gangguan sihir perusak rumah tangga ini? Maka kemudian amalkanlah zikir pagi dan petang. Suami mengamalkan zikir pagi dan petang, istri mengamalkan zikir pagi dan petang, anak-anak ajarkan, beli buku sakunya. Kan ada buku saku. Atau kalau Anda yang memerlukan zikir dan petang, silakan WhatsApp saya, nanti saya kirimkan. Ada PDF-nya, tinggal dibaca. Jadi anak-anak semua wajibkan. Ayo anak-anak semuanya baca. Kenapa dia wajib? Karena anak ini, rizki anak berpengaruh sama rizki kita. Kalau dia tidak dekat sama Allah, Allah tidak berikan dia rizki, sama saja. Kenapa? Karena dia rizkinya, makannya, rizki dia, kita yang melalui perantaraan kita. Walaupun dia dari Allah, tapi melalui perantaraan kita. Jadi kalau dia bermaksiat kepada Allah, dia akan menghalangi rizki kita. Begitu juga kalau kita punya karyawan, hati-hati yang punya karyawan. Kalau Anda punya karyawan, karyawannya bermaksiat, maka itu bisa menutup rezeki Anda. Makanya karyawan itu sholatnya suruh sholat 5 waktu semua. Suruh berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bertakwa semuanya. Kalau mereka tidak bertakwa, maka mereka akan mempengaruhi rezeki kita. Ya. Nah, ini karyawan, apalagi masa-masa sulit seperti ini. Maka suruh semuanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa alunan daripada Al-Quran senantiasa dihidupkan di rumah kita, maka insya Allah rumah kita menjadi tenang, kan gitu. Zikir pagi dan petang, amalkan ini. Ya semua, bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja, tapi semua, suami, istri, anak-anak, bahkan karyawan, pekerja. Kalau Anda punya pembantu rumah tangganya suruh bertakwa. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bermaksiat, gaji dia kita yang kasih. Ya, kalau dia maksiat kemudian Allah tutup pintu rezekinya, ya celaka buat kita. Kan seperti itu.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nilai dia ini orang bertakwa yang layak dikasih rizki lebih, maka insya Allah rizki yang akan datang ke kita juga lebih. Karena apa? Karena rizki pembantu kita itu datangnya melalui perantaraan kita. Itu konsepnya seperti itu kaum muslimin. Makanya saya selalu mengatakan dekatlah kepada Allah. Dekatlah kepada Allah. Karena kalau kita dekat sama Allah, berbisik pun kita, Allah dengar. Bahkan kalau kita dekat, terbesit dalam hati pun, Allah dengar dan Allah kabulkan. Sebagaimana para ulama mengatakan, ya, salah satu keutamaan istighfar. Berikutnya ya, yang ketiga, yang berikutnya. Salat 5 waktu, kemudian tahajud, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian yang keempat, istighfar. Perbanyaklah istighfar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bisa satu hari 1000 kali. Kalau bisa satu hari 5000 kali. Kenapa? Karena salah satu keutamaan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salah satu keutamaan istighfar, Allah akan berikan apapun hajat yang kita inginkan, walaupun belum sempat terucap di lisan kita. Masya Allah. Jadi Allah berikan walaupun masih terbesit dalam hati. Ya Allah, beras saya sudah mau habis. Allah datangkan beras insya Allah. Ya Allah, minyak sudah mau habis. Allah akan datangkan minyak insya Allah. Ya Allah, hutang saya gimana? Saya nggak kerja. Allah akan lunaskan insya Allah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini kalau Anda susah, kemudian jalan keluar nggak ada, mungkin istighfarnya kurang banyak. Kalau masih 2-3 kali istighfar atau habis sholat aja istighfar 3 kali, itu masih kurang. Ya. Rasulullah itu istighfar 100 kali, padahal Rasulullah nggak punya dosa. Rasulullah itu dijamin masuk surga, bahkan Rasulullah lah yang nanti akan membuka kunci surga. Ya, subhanallah, masya Allah. Luar biasanya Rasulullah, tapi Rasulullah itu mengamalkan semua 5 waktunya ke masjid. Bahkan jadi imam, malam nggak pernah tidur kecuali dia tahajud, selalu jauh dari tempat tidurnya. Kalau subuh zikir pagi dan petang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW panjang. Ya. Begitu juga istighfarnya Rasulullah SAW bisa 70 sampai 100 kali bertobat kepada Allah. Lah kita, ya. Kita ini selalu berbuat maksiat, tapi istighfarnya sedikit. Terus dari jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala mau berikan kepada kita rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memperbanyak berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat istighfar, ini adalah ciri khas orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa itu kalau dia berbuat dosa, dia buat zalim untuk dirinya sendiri, maka dia langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak bertaubat. Anda yang sekarang kesusahan apapun kesusahannya dan solusinya belum dapat, solusinya ada pada istighfar. Perbanyak istighfar, taubat. Allah jalan keluar akan Allah hadirkan. Anda yang rumah tangganya sekarang lagi goncang ini. Goncang kenapa? Karena rezekinya susah. Ya. Atau karena memang terpengaruh oleh gangguan-gangguan sihir. Maka dengan Anda memperbanyak istighfar, Allah berikan jalan keluar. Allah akan berikan syifa, penawar, obat untuk gangguan-gangguan sihir yang Anda rasakan ketika rumah tangga Anda goncang. Insyaallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini luar biasa. Istighfar ini luar biasa. Perbanyaklah istighfar, Allah akan bukakan jalan kepada Anda rezeki dari arah mana-mana yang Anda tidak sangka-sangka. Kadang-kadang datang begitu cepat, kadang-kadang datang kita terkejut dengan rezeki yang Allah berikan tersebut. Perbanyaklah istighfar, kalau bisa sampai ribuan, ya. Nah, makanya coba beli alat yang digital tuh. Saya biasa pakai alat digital, jadi tidak terasa astagfirullahalazim. Tiba-tiba sudah 1000, tiba-tiba sudah 2000, tiba-tiba sudah 5000, ya seperti itu. Maka inilah nanti insya Allah yang akan membuka pintu kemudahan dari semua masalah yang kita hadapin. Perbanyak istighfar, ya.
Kemudian berikutnya, amalan yang bisa kita lakukan untuk mencegah rumah tangga kita dari gangguan-gangguan sihir, gangguan setan yang diutus oleh tukang sihir adalah sholat duha. Sholatlah duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Masya Allah. Sholat duha ini insya Allah akan menjadi benteng penguat agar kita tidak terkena gangguan sihir. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini bukan untuk hiasan lemari, tapi Al-Quran ini untuk dibaca. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membacakan Al-Quran, 1 hurufnya akan diganjar dengan 10 kebaikan. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Ini kata Rasulullah. Ya, jadi kalau alif lam mim berarti ada 3 huruf. Ya, kali 10 berarti ada 30 kebaikan yang Allah akan berikan. Masya Allah. Bisa jadi dari 30 kebaikan itu adalah rezeki yang Allah akan lapangkan buat kita. Maka kalau kita hidupnya sulit, sakit-sakitan, rumah tangganya tidak harmonis, coba cek ya, dalam rumah tangga kita itu kita menghidupkan suasana Al-Quran tidak? Kalau kita tidak menghidupkan suasana Al-Quran, maka mulailah dari sekarang hidupkan suasana Al-Quran. Bapaknya baca Al-Quran, ibunya baca Al-Quran, anak-anak semua wajib baca Al-Quran. Ya, apalagi masa-masa lockdown, tidak ada aktivitas, tidak ada kerjaan, jangan tonton YouTube terus. Ya, kalau nonton live Facebook nggak ada masalah. Itu pun cuma 1 jam, nggak 1 harian kan. Nah, setelah ini harus baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Minimal 10 ayat. Ya, tapi kalau bisa maksimal, khotamkan 1 bulan 1 kali. Cobalah Anda buktikan ya. Khotam Al-Quran setiap bulan 1 kali. Anda akan melihat perubahan dalam hidup Anda yang luar biasa. Ya, yang sekarang susah, maka insya Allah akan Allah mudahkan rezekinya, akan Allah berikan kesehatan kepadanya. Tapi komitmen, 1 bulan 1 kali kita khotam Al-Quran. Insya Allah semua masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang selalu membaca Al-Quran, lisannya menjadi tajam. Anda dai, supaya lisan Anda tajam didengarkan orang lain, seringlah khotamkan Al-Quran. Kalau seorang dai tidak sering mengkhotamkan Al-Quran, maka bicaranya, cakapnya nggak didengar orang. Ya, orang kalau live nggak ada yang mau dengar. Ya, cuman 2, 3 kan gitu. Nah, kalau mau, makanya kalau ada ulama yang dia bercakap kemudian orang banyak mendengar, maka bisa jadi salah satu amalan yang dia lakukan adalah dia memperbanyak istighfar, dia memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa istighfar dan baca Al-Quran dan zikir? Zikir, istighfar, baca Al-Quran. Karena ini adalah amalan lisan. Ya, amalan lisan. Ketika lisan ini mengamalkan perintah Allah dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak istighfar, dengan membaca Al-Quran, maka lisan ini menjadi tajam. Sehingga apa yang dia ucapkan menjadi satu kebenaran, apa yang dia ucapkan dipercaya sama orang, apa yang diucapkan itu menjadi motivasi bagi orang untuk beramal. Nah, itu. Ya, makanya Anda suami yang kalau cerita, kalau bicara memerintah istri membangkang, istri nggak mau. Ya, coba perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Kenapa? Kalau Anda omongannya tidak dengar sama istri atau sama anak-anak, ya, kita nasihati anak-anak lagi pandai pula, itu menunjukkan amalan lisan Anda sedikit. Ya, kalau Anda mau menjadi suami yang didengar sama istri, dihormati sama istri, dihormati sama anak-anak, bicaranya itu didengar sama mereka, maka perbanyaklah mengkhotamkan Al-Quran, perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar. Karena ini adalah amalan lisan yang kemudian ketika lisan dia berucap, maka orang akan mendengarkan dari lisannya ini lah nanti akan tumbuh para orang-orang yang bersemangat dalam beramal. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, ini tantangan bagi seorang da'i. Ini bocoran istilahnya
Kalau Anda mau jadi dai yang didengar oleh umat, kemudian dipercaya oleh umat, bisa menggerakkan umat, maka perbanyaklah lisan Anda mengkhatamkan Al-Quran. Seperti itu, Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus mengkhatamkan Al-Quran ini luar biasa kalau bisa 1 bulan sekali untuk menghancurkan pengaruh-pengaruh sihir dalam tubuh kita, dalam rumah tangga kita. Ya, setidaknya kalau misalkan kita ada keterbatasan ya dalam mengkhatamkan Al-Quran, setidaknya Anda khatamkan surah Al-Baqarah. Ya. Nah, surah Al-Baqarah ini fadilahnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, surah Al-Baqarah ini adalah satu surat yang tidak akan bisa dikalahkan oleh tukang sihir. Jadi kalau Anda berhadapan sama tukang sihir, bacakan surah Al-Baqarah, maka tukang sihir, dukun sihir itu akan musnah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khatamkan surah Al-Baqarah. Nah, yang kita pikirkan, kesimpulannya, kalau kita bacakan surah Al-Baqarah saja, ya, sihir-sihir itu akan musnah. Bagaimana kalau kita bacakan Al-Quran sepenuhnya? Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mulia. Orang yang dekat dengan Al-Quran, Masya Allah, Allah akan mudahkan kehidupannya. Seperti itu. Maka dekatlah antum dengan Al-Quran. Ya, kalau antum melihat saya secara pribadi, ya, saya kasih contoh. Kenapa saya bisa dakwah sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Saya dijadwalkan rutin ke Hong Kong, ya, seperti itu. Kemudian secara live, ya, saya banyak ditelepon dari luar. Kemarin dari Afrika, dari Saudi, dari dari Jerman, kemudian dari Swiss, dari Amerika, dari Kanada, Masya Allah. Kenapa mereka mengejar saya untuk diterapi dengan Al-Quran? Padahal saya ini, kalau antum tahu, saya orang kampung. Kalau antum ke kampung saya yakin nggak berani jalan sendiri, ya, nggak berani jalan sendiri karena memang kampung. Di Sumatera Utara itu memang kampung, dan jalannya pun itu bukan jalan yang aspal seperti jalan kita, memang masih batu-batu. Dan Masya Allah itu kalau naik kita naik kendaraan umum itu bisa sampai goyangnya ini bisa sampai 60 derajat kan gitu. Ya, bahkan sesekali ada yang sampai jatuh ke jurang kan, seperti itu. Masya Allah, jadi kampung sekali. Maka salah satu amalan yang saya jaga adalah Al-Quran. Bagaimana kita supaya dekat dengan Al-Quran? Ya, karena dulu ketika satu ketika saya pernah menjadi relawan ketika masa, antum ingat ketika Aceh terjadi tsunami. Ketika itu kan kita berjumpa dengan banyak orang, ya. Ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Jawa, ya, para ustadz-ustadz yang kabir-kabir, senior, yang Masya Allah mereka punya ilmu yang luar biasa, ya. Mereka banyak menasihati saya. Saat itu saya kan masih muda, masih umur 20-an, gitu ya. Mereka nasihat, rata-rata mereka memberikan nasihat kepada saya adalah, Eri, kamu perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak khotamkan Al-Quran, dekatlah kepada Al-Quran, maka lisanmu akan didengar orang, ya, ucapanmu akan menjadi tajam untuk kemudian orang akan mendengar. Maka dari saat itu saya mencoba untuk bagaimana dekat kepada Al-Quran, sekalipun tidak hafal, ya. Nah, tapi setidaknya merenungi, membaca. Makanya kenapa saya terjun ke dalam dunia ruqyah syariah? Karena ketika kita terjun dalam dunia ruqyah syariah, secara otomatis akan dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Ya memang kita membacakan Al-Quran senantiasa, kan gitu. Nah, sedikit demi sedikit kita akan dekat, seperti itu kan. Nah, nasihatnya bagaimana kita mengamalkan, mengaplikasikan Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar difahamin, tapi juga diamalkan dalam sisi pengobatan. Untuk menjadikan bahwa Al-Quran adalah pengobatan terbaik, dan sakit apapun kita dahulukan Al-Quran. Seperti itu, Masya Allah. Makanya dalam rumah tangga antum, kalau antum rumah tangganya mau sakinah, mawaddah, warahmah, maka jadikan Al-Quran sebagai
sesuatu yang dekat dengan keluarga kita. Kalau bisa anak-anak kita itu menjadi penghafal Al-Quran semua, insya Allah. Barakallahu fikum. Artinya kita saling memperbaiki lah, saling memperbaiki diri. Ya, saya pun sekarang juga sepertinya sudah jauh dari Al-Quran. Maka hari ini saatnya kita kembali mendekat. Kenapa? Kita punya situasi yang kita jadi mudah dekat dengan Al-Quran. Kan seperti itu. Banyak masa kita untuk membaca, banyak masa kita untuk merenungkan Al-Quran, banyak masa kita untuk mengkaji, kita memahami kembali Al-Quran, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, mengamalkannya. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Kemudian berikutnya zikir berarti zikir pagi dan petang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perbanyak sedekah. Tapi Ustadz, kami susah. Tabungan saya sudah, ini cuma cukup untuk untuk makan saya selama lockdown. Justru ketika Anda rizkinya hanya cukup untuk lockdown, saat itulah Anda harus bersedekah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Anda sedekah 1 botol madu, maka Allah akan ganti 10 botol madu. Ini kali-kali Al-Quran. Ini minimal ini. Ya. Nah, kalau dalam surah Al-Baqarah lain lagi. Mathalul ladhina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu. Nah, ada 100 cabang lagi. Ya kan? Kan gitu. Nanam 1, tumbuh cabang 7, kemudian dari 7 itu tumbuh cabang 100 lagi. Berarti 700. Satu kebaikan diganjar sama Allah 700 kebaikan. Masya Allah. Makanya ketika kita rezekinya susah, justru kita harus bersedekah. Karena ketika kita bersedekah, maka sedekah itulah yang nanti akan mengganti harta kita sampai 10 kali, sampai 700 kali. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada cara lain kalau kita mau menyelesaikan masalah kita kecuali dengan sedekah. Subhanallah. Saya jadi teringat satu kisah yang diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Antum nanti yang pernah mendengar mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan salah. Ada seorang ibu yang dia terkena kanker. Ya. Kankernya sudah kanker lanjut. Kemudian kata dokter ini usianya tinggal 10 hari. Maka kemudian karena dia merasa sebentar lagi mati, maka dia urus, ya dia dia memutuskan untuk umroh, menghabiskan waktunya di Masjidil Haram, kan gitu. Dia umroh, di sana dia berdoa kepada Allah, kemudian dia memperbanyak sedekah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada dia. Ketika dia cek ke dokter, dokter terkejut. Kamu buat apa? Ya, kenapa dokter? Kenapa penyakitmu nggak ada? Kan Masya Allah. Jadi luar biasa. Sedekah ini luar biasa. Antum juga bisa lihat, coba cek kisah yang dikisahkan Ustadz Nuruddin Ali Indonesia. Ada satu keluarga, family yang terkena penyakit, yang penyakit ini tidak bisa sembuh-sembuh. Kemudian akhirnya dia bersedekah senilai 300 juta. Ya, untuk pembangunan pondok rehab hati yang ada di Jakarta. Ya, Masya Allah. Ya, setelah dia infak 300 juta, kemudian di ruqyah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Ya, dan ini sangat banyak sekali. Saya di Kinabalu itu ada seorang ibu yang terkena kanker di lehernya, 9 tahun, dan divonis operasi. Sembuhnya kenapa? Sembuhnya karena dia selalu bersedekah. Jadi ketika dia ruqyah, saya rutin meruqyah dia ke rumahnya pada saat itu, karena saya dulu rutin ke Kinabalu 10 hari sampai 10 hari di Kinabalu. Hampir tiap hari saya meruqyah dia. Datang ke rumahnya meruqyah. Dia menyiapkan 2. Biasanya dia menyiapkan 2 amplop. Biasanya kan kalau kita ruqyah, orang kasih untuk kita ya sebagai hadiah. Maka dia ini selalu siapkan dua amplop gitu.
Satu amplopnya adalah untuk saya sebagai hadiah saya merukyah dia. Yang satunya adalah untuk sedekah. Yang sedekah ini biasanya dia serahkan sebelum dirukyah. Ya, jadi sebelum dirukyah dia sedekah dulu. Ustaz, ini sedekah saya untuk ma'at tafid, untuk dakwah Ustaz. Kemudian nanti setelah rukyah dia akan kasih lagi. Ini untuk hadiah Ustaz telah merukyah saya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dalam waktu 2 bulan. Ya. Kenapa? Saya lihat ada sisi yang berbeda dari dia di sisi sedekahnya, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Saya juga mengenal kita mengenal juga Kang Dewa Eka Prayoga, ya, motivator sedekah juga. Beliau menceritakan dia punya hutang sampai hampir 8 miliar. Hampir 8 miliar yang kemudian Allah uji dia sakit. Ya, sakitnya itu adalah sakit yang aneh, yang kalau ada 1000 orang, 1 orang yang sakit seperti itu. Memang jarang. Ya. Dan sembuhnya kenapa? Sembuhnya dengan sedekah brutal. Makanya Masya Allah sekarang beliau kalau sedekah itu memang nggak mikir. Gitu. Perusahaannya yang nilainya miliaran pun disedekahkan. Nah, ini jadi contoh. Akhirnya rezeki dia luar biasa. Mau jualan apapun laku. Kan gitu. Begitu juga saya punya teman di Tasikmalaya. Dia seorang pengusaha besar. Kemudian terjebak di hutang riba. Kemarin terakhir jumpa dengan saya itu dia bilang, hutang saya masih 6 miliar Ustaz. Dan ini harus diselesaikan sebelum 1 bulan ini. Ya. Dan usaha saya sekarang sudah bangkrut. Ya, nggak ada usaha kecil-kecilan, Masya Allah. Kemarin kemudian dia sama istrinya berkunjung ke rumah saya ke sini. Dia cerita, Alhamdulillah Ustaz, berkat doa Ustaz, ya saya sempat datang ke rumahnya merukyah dia dan keluarganya, merukyah usahanya juga. Kemudian saat itu dia datang ke Bandung, kemudian dia cerita, Ustaz, Alhamdulillah hutang saya 6 miliar sudah lunas semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk yang ikut dalam gerakan sedekah, Masya Allah. Jadi urusan sedekah memang dia jor-joran. Begitu juga. Nah, begitu juga saya lihat, Masya Allah, luar biasanya satu keluarga muslim, sahabat saya di Dubai. Dia pengusaha minyak. Ya, dulunya dia adalah orang susah. Sama seperti kita susah. Kemudian merantau ke Dubai. Kemudian Allah bukakan pintu rezeki dia luar biasa. Dia akhirnya bisa kerjasama dengan keluarga Saud. Ya, keluarga Saud berarti dia ini kalau urusan minyak memang top nomor 1-nya di dunia. Saya perhatikan apa yang dia lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa bukakan pintu rezeki yang luar biasa dari nol sampai akhirnya menjadi miliarder. Ya, istilahnya duitnya nggak bisa habis kan gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya semuanya. Ternyata dia punya amalan yang luar biasa yang selalu mengambil kesempatan dalam sedekah. Masya Allah. Di Indonesia ini ada puluhan bahkan ratusan masjid yang dia bangun. Pesantren-pesantren, pondok-pondok, ya, itu dia bantu, ya. Begitu juga kalau Ramadan biasanya dia akan siapkan paket untuk sahur dan berbuka itu sampai kepada 100 sampai 200 ribu paket untuk berbuka dan sahur. Bukan hanya berbuka saja, tapi sama sahur untuk pesantren-pesantren tahfidz itu, Masya Allah. Makanya saya biasanya setiap bulan Ramadan saya akan bagi-bagi. Kalau saya dapat jatah itu sekitar 10.000 paket, ya, 10.000 paket setiap Ramadan. Tapi Ramadan kali ini karena lockdown, ya saya nggak bisa buat apa-apa. Pondok-pondok semua libur pulang ke rumah, jadi saya nggak bisa ikut menyalurkan. Tapi alhamdulillah beliau juga faham. Dan akhirnya merubah ya, yang biasanya untuk iftar dan sahur, maka duit itu diganti menjadi sembako. Itu yang nanti insya Allah kita akan bagi-bagi pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Jadi artinya sedekah ini adalah satu amal yang luar biasa yang kita bisa jadikan dia menjadi amalan penyubur dari semua ya rezeki kita. Dan orang yang gemar sedekah adalah orang yang disebut dalam Al-Quran merupakan orang yang bertakwa.
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia bersedekah baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Hari ini kita sempit ini kan. Kita ketakutan musim-musim corona, kita duduk di rumah nggak kerja. Kemudian nggak ada pendapatan. Tengok rekening isinya cuman 200.000 kan? Nah ini. Justru harusnya ketika masa sempit inilah kalau ada 200.000 keluarkan 50.000 untuk sedekah. Belikan makanan bungkus ya dalam nasi bungkus, bagikan sama orang-orang yang memang kelaparan, yang mereka nggak makan. Tanya, "Bapak sudah makan belum?" "Oh, belum." Kan ada pengemis-pengemis di jalan tuh, tanya sama dia. Kalau belum makan kasih nasi bungkus. Maka inilah nanti yang akan menjadikan yang tadinya 200.000 insya Allah menjadi 2 juta. Antum coba praktekkan. Masya Allah. Kenapa? Karena sedekah ini luar biasa. Di sedekah inilah kita akan mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita jadi ragu, takut. Kalau ragu melakukannya, hanya cobalah sedekah. Siapa tahu dengan sedekah Allah datangkan rezeki. Kalau cuma coba-coba, Allah nggak datangkan. Tapi lakukan dengan penuh keyakinan bahwa ya Allah, sedekah adalah pintu keluar yang Engkau sediakan. Perbanyak bertaubat, sedekah. Allah akan jor-joran memberikan pintu rezeki kepada kita dari mana-mana arah yang tidak kita sangka. Kadang-kadang tanpa harus usaha, duduk di rumah saja. Nanti Allah akan datangkan insyaallah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau bisa ikhtiar, tetap ikhtiar. Seperti sekarang, oke, masa ibadah kita ibadah. Setelah itu ada media sosial. Ya sudah, berjualan aja di sosial. Ya, walaupun saya kalau jualan di Facebook saya dimarahi sama istri. Udahlah mas, ya jangan jualan di Facebook. Kamu ini ustadz. Masya Allah. Karena saya bilang ya, justru saya ini ustadz lah. Saya ingin mencontohkan kepada masyarakat bahwa ustadz juga harus jualan. Ustadz harus usaha. Jadi gimana? Ada media sosial, ada Facebook. Saya mau berusaha di situ, mau jualan. Tapi kata istri saya, janganlah, nggak usah. Biar nggak usah jualan di Facebook. Nanti Allah bukakan juga pintu rezeki dari yang lain. Berarti kalau seperti itu, istri sepertinya nggak menyetujuin kita jor-joran jualan, walaupun sesekali saya selingkan juga promosi kan gitu. Tapi karena istri tidak mengizinkan, ya sudah kita cari jalan yang lain. Caranya apa? Ya sudah, berjualan sama Allah. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala membeli dari diri orang-orang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri, jiwanya, wa amwalahum, dan hartanya. Jadi jiwa kita, harta kita ini kita jual sama Allah saja. Ya kan? Nah, ketika kita berjualan sama Allah, maka inilah ya perniagaan yang tidak akan rugi. Ya. Ada sebuah ayat itu saya lupa, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kan gitu. Apakah kamu mau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang paling untung dan tidak akan pernah rugi dan akan ya membebaskan kamu dari siksa api neraka? Wah, Masya Allah. Jadi ya sudahlah, kita mau berdagang sama manusia sekarang susah semua. Ya kan, lockdown semua, duduk di rumah semua, nggak punya gaji. Usahanya juga susah. Kalau kita jualan pun susah orang beli. Maka jualan sama Allah. Kalau kita berjualan sama Allah tanpa modal, ya kan? Dengan cara tadi yang saya ajarkan, sholat 5 waktunya dijaga, kemudian malam sholat tahajud, kemudian zikir pagi dan petang, perbanyak istighfar. Dosa, kata para ulama, itu menyebabkan rezeki terhalang untuk datang. Ya, kita punya rezeki banyak sebetulnya. Allah sudah siapkan ini, tinggal turunkan saja. Tapi akibat Allah tahan ini rezeki, nggak Allah kasih. Tapi kalau kita taubat, dia akan langsung turun. Ya. Makanya berniagalah sama Allah. Oh, biar Allah beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah akan membeli dirimu, hartamu, dan akan diganti dengan jannah, dengan surga. Masya Allah. Maka hari ini, waktu-waktu seperti ini, ya sudah kita berniaganya sama Allah saja. Dengan memperbanyak sedekah. Ustaz, saya nggak punya uang, Ustaz.
Di dompet saya pun cuma 50.000, cuma cukup untuk makan satu hari ini. Kalau Anda nggak bisa bersedekah, doakan orang yang bersedekah. Niatkan, ya Allah, kalau aku punya duit, aku punya kekayaan sebagaimana dia, maka aku akan mengamalkan apa yang dia amalkan. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang melihat orang bersedekah, kemudian dalam hatinya terbesit, kalau aku kaya seperti dia, aku akan bersedekah seperti dia, maka orang yang berniat ini mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersedekah tersebut. Masya Allah. Luar biasa kan? Nah, ini. Kemudian, Anda bisa share program-program dakwah daripada sosial. Seperti misalkan, saya selalu gembur-gembur kan di Facebook. Yang mau bersedekah, sebentar lagi insya Allah bulan Ramadan, saya akan bagi-bagi 1000 paket sembako buat keluarga muslim. Ayo siapa yang bisa menitipkan rezekinya. Kalau Anda peduli, ya bayangkan Facebook saya ini yang ngikut 128.000 orang. Ya kan? 128.000 itu, kalau peduli semua, sudah saya punya uang cuma 50.000 ini di rekening saya. Sudahlah saya bagi 10.000. Bayangkan kalau 120.000 orang yang ikut follower saya ini, ngasih 10.000 satu orang, sudah terkumpul berapa ratus juta. Kan gitu. Tapi karena masing-masing, saya pun kurang, akhirnya nggak ada. Padahal kalau semuanya ikut di situ, antum juga yang dapat. Ayo, teman-teman Facebook yang kesusahan, nggak punya beras, calling saya, telepon saya akan hantar. Masya Allah kan? Luar biasa kan? Nah, kenapa? Karena ada atas kesadaran. Makanya kalau semuanya sadar, maka insya Allah. Ya, kalau sadar bahwa sedekah adalah solusi untuk semuanya, selesai masalah. Ya kan? Cuman kita kan kadang-kadang, ya nanti orang-orang yang kaya aja lah. Kita ini orang miskin tak perlu. Padahal orang miskinlah yang harusnya bersedekah supaya dia mendapatkan derajat orang kaya. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya, dulu ada sebuah kisah kan. Ketika orang-orang kaya di zaman Rasulullah memperbanyak sedekah, orang-orang miskin mengeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa bersedekah. Kami ini miskin nggak bisa sedekah. Kata Rasulullah, sedekah kamu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zikir. Maka kemudian orang-orang miskin di zaman Rasulullah pun memperbanyak zikir. Ketika orang-orang kaya melihat, loh ini orang-orang miskin kenapa zikirnya banyak ini? Ada apa ini? Dia tanya sama Rasulullah, kenapa itu orang itu ya Rasulullah? Kenapa zikir terus nggak habis-habis? Kata Rasulullah, kemarin dia tanya sama saya, kamu kan selalu bersedekah, dia nggak bisa sedekah. Maka saya bilang, sedekahnya orang miskin yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian orang-orang kaya ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami boleh nggak sedekah dengan apa yang mereka sedekahkan seperti itu, yaitu dengan memperbanyak zikir. Kata Rasulullah, boleh. Maka kemudian esoknya orang miskin perbanyak sedekah, orang miskin bersedekah dengan zikir, memperbanyak zikir, orang kaya pun nggak kalah zikirnya. Sama-sama duduk zikir. Akhirnya orang miskin protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kan miskin. Orang kaya itu bisa bersedekah dengan harta. Kami nggak punya harta. Kami cuma bisa sedekah dengan zikir. Terus orang itu ikut-ikutan kami juga bersedekah dengan zikir. Terus kami kalahlah amalnya. Apa kata Rasulullah? Itulah keutamaan orang yang kaya. Itulah keutamaan orang yang bersedekah dengan harta. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan kali ini termotivasi untuk sama-sama bergerak. Kalau Anda tidak bisa membantu, memang tidak punya, saya nggak punya uang memang Ustaz. Apa yang Anda bisa lakukan? Mungkin komentar, mungkin share dari status-status saya tentang sedekah itu, share sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Di grup-grup share. Ya, siapa yang punya uang, siapa yang punya sedikit harta, ayo bantu. Tapi kan itu yang susah kan orang Malaysia. Ya, kita orang Indonesia ngapain bantu? Jangan seperti itu. Karena kita kaum muslimin sama, seluruh dunia adalah umat Islam. Ya, nggak ada umat Islam Indonesia, nggak ada umat Islam Malaysia, nggak ada umat Islam Rohingya. Kita sama semua. Maka semuanya bergerak. Kalau semuanya bergerak, maka insya Allah masalah akan selesai. Begitu juga Anda yang dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia, Anda punya sedikit harta, titipkan untuk bagaimana supaya bergerak ekonomi ini, Masya Allah. Dengan sedekah insya Allah banyak solusi dari masalah yang bisa kita selesaikan. Dan Anda bisa, ya karena para ulama itu kalau mau sedekah itu
mewujudkan apa yang sesuai dengan apa yang kita hajatkan, maka pertama sedekahlah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda boleh berniat untuk hajat yang Anda inginkan. Misalkan untuk sembuh, maka niatkan sedekah itu supaya untuk menjadi wasilah kita kesembuhan, ya. Untuk wasilah kesembuhan kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah waktu kita sudah habis. Ya, barakallahu fikum. Ya, apa-apa mungkin nasihat yang saya sampaikan bermanfaat untuk antum semua. Share, jangan lupa di-share ya, supaya teman-teman yang lain juga bermanfaat. Oke. Bagi antum yang ingin menitipkan hartanya, ya, maka bisa japri saya langsung ya. Bisa japri saya langsung, nanti komen saja. Berapapun yang Anda titipkan, insyaallah kami akan sampaikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan, memerlukannya, sehingga proses berjalannya sedekah ini berjalan dengan lancar. Dan ambillah keutamaan, sebentar lagi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan, amal-amal itu pahalanya dilipat gandakan. Maka kita ambillah peluang ini untuk bersedekah, ya, perbanyaklah sedekah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan tutup dengan ruqyah sebagaimana biasa. Sekitar 10 menit saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah. Salah satu cara agar ayat-ayat ruqyah yang saya baca ini berkesan untuk Anda, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satunya adalah dengan bersedekah. Maka Anda bisa berkomitmen ya, komitmen, mungkin berniat dalam hati, ya Allah, setelah program ini saya akan bersedekah, walaupun mungkin hanya 10.000, walaupun mungkin hanya 2-3 ringgit, atau hanya 5 ringgit, ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Seperti itu. Jadi niatkan dulu. Saya niat bersedekah berapa, kemudian nanti setelah diruqyah, maka insya Allah ruqyah yang saya bacakan ini akan lebih berkesan insya Allah. Barakallahu fikum. Dan saya tidak minta sedekah Anda itu dititipkan kepada kami, tidak. Anda bisa letak di mana terserah Anda, tapi berniatlah untuk bersedekah. Berniatlah bersedekah. Setelah program ini insya Allah saya akan bersedekah sebagai wasilah kesembuhan saya. Saya bacakan Al-Quran, Al-Quran itu akan bekerja dalam tubuh Anda, sedekah itu akan bekerja dalam tubuh Anda dalam kesehatan. Barakallahu fikum. Oke, sebagaimana biasa saya selalu mengingatkan, sudah siapkan air taruh di depan, buka tutupnya, kemudian kita juga akan meruqyah airnya, kemudian airnya nanti dikonsumsi ya. Barakallahu fikum. Kita mulai dulu dari istighfar, perbanyak istighfar dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang membisikkan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang menguasai akal kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang mengulang-ulang rasa nikmat dari setiap dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang menghilangkan rasa nikmat ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah, yang menghilangkan rasa nikmat pada zikir dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang diutus oleh tukang-tukang sihir ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang memporak-porandakan rumah tangga kami ya Allah, yang menghancurkan keharmonisan rumah tangga kami ya Allah, yang merubah, membolak-balikkan hati kami sehingga kami tidak menghormati pasangan kami, sehingga kami tidak menjalankan tanggung jawab kami kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah.
apapun kejahatan yang mereka lakukan, apapun tipu daya yang mereka lakukan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ketaatan-ketaatan yang akan melahirkan kemudahan-kemudahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, permudahlah kami ya Allah dalam melakukan amal kebajikan ya Allah. Amal kebajikan yang akan mendatangkan rizki darimu ya Allah, mendatangkan kemudahan darimu ya Allah, mendatangkan keridhaan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami untuk bisa menjalankan keimanan dengan kukuh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah, sehingga engkau turunkan berkah dari langit dan bumi sebagaimana janjimu ya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Kalau sekiranya penduduk-penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu berkah dari atas langit dan dari atas bumi ya Allah. Kami tahu ini semua karena dosa kami ya Allah. Ujian ini adalah karena dosa kami, maka kami mohon ampun ya Allah. Mohon ampun dari segala dosa ini ya Allah. Maka angkatlah segala musibah, angkatlah segala penyakit, angkatlah segala ujian yang kau turunkan kepada kami ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Oke. Semuanya dekatkan tangannya di mulut seperti ini. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hembus 3 kali, kemudian sapukan di wajah, di kepala, kemudian di badan, di tangan, dan di kaki. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Oke, kemudian dihembuskan di airnya. Kemudian airnya nanti dikonsumsi setiap hari. Oke, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab dulu. Silahkan yang ingin bertanya. Saya lihat dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang mau bertanya. Sebetulnya ada banyak pertanyaan, cuman ini
Wallahu alam, kenapa nggak bisa dibuka? Dari Jogja hadir, masuk dalam akun Ustaz. Dari Malaysia macam mana nak sedekahnya? Dari Malaysia insya Allah bisa. Nanti saya akan kasih kontak personnya ya untuk sedekah. Dan kita ada warga-warga Indonesia yang kesulitan di Malaysia. Ada beberapa yang WhatsApp ke saya yang memang mereka lockdown kan tidak bisa kerja ya. Ini akhirnya mereka harus hutang-hutang. Harus hutang-hutang untuk mencukupin biaya makan mereka. Dan kemudian keluarga mereka yang ditinggalkan di Malaysia secara otomatis, yang ditinggalkan di Indonesia secara otomatis tidak mendapatkan kiriman dari hasil kerja mereka. Jadi ini mereka harus dibantu. Begitu juga kaum muslimin yang ada di Indonesia memang saat ini memang teruk. Jadi teman-teman yang di Malaysia Masya Allah jazakumullah khair kalau misalkan mau membantu ya, karena terutama yang khususnya yang ada di Malaysia ya, warga Indonesia yang ada di Malaysia, saya sudah punya kontaknya. Jadi antum bisa WhatsApp saya, nanti bisa antum salurkan langsung ke mereka bisa, atau melalui kami pun bisa, karena saya juga punya lembaga dakwah di Malaysia, Akademi Islah Malaysia, insyaallah boleh membantu untuk memberikan santunan kepada sahabat-sahabat yang di Malaysia. Begitu juga orang-orang Indonesia. Jadi insyaallah nanti saya japri langsung ya, yang ingin bersedekah nanti insyaallah akan saya saya inbox, saya di komen untuk memberikan nomor WhatsApp saya sehingga bisa langsung berhubung dengan saya. Seperti itu. Artinya, ayolah kita sama-sama berjuang. Kita jadikan media saya ini sebagai perantara ya. Saya juga tidak bisa membantu banyak, sehingga Anda yang punya sedikit rezeki ya sudah. Ya, kita saling berbagi, kita saling membantu insya Allah. Ya, ini merupakan masa-masa yang sulit ya, dan kalau kita berbagi, maka pahalanya luar biasa. Seperti itu. Walaupun tidak banyak, nggak harus banyak. Bisa ya. Ini WhatsApp saya. Saya tulis langsung ya. WhatsApp Eri. Saya tulis bersama kontaknya plus 62813 3535 1515. Nanti bisa WhatsApp ya kalau yang mau mau bersedekah untuk saudara-saudaranya. Kita salurkan sama-sama. Barakallahu fikum. Dan nanti insyaallah saya akan buat live-nya sehingga antum bisa menyaksikan program-program yang kita adakan insyaallah di bulan Ramadan ini, khususnya sedekah membantu kepada saudara-saudara kita sama ya. Sebetulnya dari Malaysia ada banyak masuk ya, kemarin masuk sekitar 10 juta, tapi kita sudah salurkan untuk ada dalam sekitar 400 keluarga juga yang kita sudah bagikan kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Saya sangat antusias sekali. Sangat berterima kasih sekali, jazakumullah khair kepada teman-teman yang terpanggil hatinya untuk saling membantu. Mudah-mudahan dari wasilah sedekah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita, mudahkan semua urusan antum. Kalau antum sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada antum. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa share program ini, dan insyaallah program ini kita adakan setiap pagi, setiap jam 7 pagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.